Jadi yang berasio untuk mengukur yang tidak berasio, itu relativitasnya terhadap kemudahan atau susahnya itu ada ya. Jadi masalah susah, sulit, sederhana, tidak sederhana itu tergantung nalar orang. Jadi kami tidak akan mengorbankan penjabaran kami. Saya akan berupaya untuk membuatnya sederhana, karena ketika saya menjelaskan pun ada beberapa orang mengerti, ada juga yang tidak. Tapi saya harap kau mengerti ya. Oke. Nah, mengenai Tritunggal, kamu boleh lihat dulu. Oke. Mengenai Tritunggal, Tritunggal itu adalah sebuah istilah teologi untuk menjabarkan tentang bagaimana Allah yang esa dan Allah yang satu itu. Jadi Trinitas itu bukanlah berbicara tentang jumlahnya Tuhan, bukan berbicara tentang jumlah Allah. Bukan, Trinitas itu tidak pernah berurusan dengan berapa jumlah Tuhan, ada berapa Tuhan, itu tidak pernah berurusan. Karena sejak mulanya gereja dan Yesus Kristus sekalipun itu mengakui bahwa Allah itu esa. Titik. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi Allah itu esa. Lah, kalau Allah itu dalam iman Kristen adalah esa, lalu bagaimana dengan Trinitas Elia? Trinitas itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Apa maksudnya ini? Kalau kami sudah mengatakan iman kami mengimani Allah yang esa, maka tidak boleh tidak esa, harus esa. Berarti Trinitas ada maksudnya. Nah, bapak-bapak gereja itu menggunakan istilah Trinitas untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjabarkan, mensistemisasikan seperti apa dan bagaimana Allah yang satu itu. Berdasarkan pewahyuan Alkitab, ternyata Allah yang satu itu, Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena Dia adalah pemeliharai segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Dia tak terhampiri. Dia terang yang tak terhampiri. Dia menempati segala ruang dan waktu. Dia maha kuasa, dia transenden, dan dia adalah Allah. Jadi disebut sebagai Sang Bapa karena dialah sang sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah yang tak kelihatan, dia adalah roh, dan dia itu tidak bisa dijangkau. Maka disebut sebagai Sang Bapa. Jadi Sang Bapa bukan berarti karena dia itu laki-laki, maka disebut Bapa. Bapaknya siapa, mamanya siapa, kan kadang orang tanya seperti itu. Tapi bukan seperti itu ya, karena mari kita pahami dalam kerangka berpikir orang Yahudi. Nah, Allah yang esa yaitu Sang Bapa ini, di dalam dirinya, Allah yang esa yakni Sang Bapa tadi, di dalam dirinya berdiam firman-Nya atau akal budinya, kecerdasannya, yang disebut sebagai firman, yang oleh firman itulah Sang Bapa ini, Allah yang esa itu menciptakan segala sesuatu. Maka ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah yaitu Sang Bapa itu tadi menggunakan firman-Nya dengan berfirman untuk menciptakan segala sesuatu. Selain daripada memiliki firman, ternyata Sang Bapa Allah yang esa itu juga memiliki roh yang menjadi prinsip hidupnya yang kekal, yang disebut dengan Roh Kudus karena Allah itu kudus. Jadi antara Bapa yang adalah Allah yang esa dengan firman-Nya sendiri yang disebut anak, dengan rohnya sendiri yang disebut Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu adalah penjabaran mengenai apa yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Penjabaran Trinitas adalah tentang apa yang ada di dalam hakikat kealahan itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu disebut Bapa yang memiliki firman yang
3 ayat 4. Kita lihat dalam Kejadian, ya. Nanti kita akan kembali ke manusia, oke? Ini dengarkan dulu. Kamu kalau tidak mengerti Trinity, kamu tidak akan mengerti Kristologi. Saya tahu pertanyaan kamu, kenapa jadi manusia? Itu nanti saya jabarkan, ya. Ya, langsung ke intinya aja kalau bisa. Kalau kamu tidak mengerti ini, kamu tidak akan paham ke depan. Oke. Jadi paham dulu kamu apa itu Trinitas, baru Kristologi. Kalau kamu tidak paham Trinitas, kamu akan bilang Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Berarti Yesus itu mati, siapa yang di surga memerintah? Yesus itu nanti akan lari kepada pemahaman itu. Saya tidak mau. Yang saya ajari ada 1.400 orang, bukan cuma kamu. Jadi dengarkan, ya. Aku nggak minta diajarin, Kak. Aku minta cuma pengen tahu aja. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini ada Allah. Kemudian ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah, ada roh Allah itu sendiri, melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti Allah itu adalah memiliki firman. Jadi Bapa yang disebut sebagai Allah dengan firman-Nya sendiri, dengan rohnya sendiri, itu sudah disebutkan dalam kitab Kejadian. Itulah Trinitas. Lalu siapa Yesus itu? Yesus itu disebut, kita buka dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi kalau kamu tidak konsekuen dengan penjelasan saya, nggak apa-apa, ya. Tapi nanti saya akan sentuh itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, yaitu Yesus, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Bapa di sini adalah Allah yang Esa itu, dan firman itu adalah Allah, hakikatnya sama dengan Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Yesus tidak satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi Yesus karena memang Dia adalah firman, di mana Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka firman ini juga adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kenapa sih Dia harus datang ke dunia ini? Kenapa sih Dia harus menjadi manusia? Nah, dunia ini sudah berdosa, ya. Keturunan Adam itu semuanya sudah berdosa, dan dosa itu adalah hamartia, itu adalah hutang di hadapan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman demikian kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan ketika Adam dan Hawa makan itu, apakah mereka mati? Tidak, mereka belum merasakan mati jasmani, tapi mati rohani dengan terusirnya Adam dan Hawa dari Eden. Nah, maka kematian yang dimaksudkan di sana adalah terpisahnya Allah dengan manusia. Terpisahnya hubungan atau relasi Allah dengan manusia. Yang tadinya sorga itu bersama-sama dengan manusia, di mana Allah ada, manusia pun ada, karena manusia saat itu masih kudus. Tapi dengan adanya dosa, dengan pemberontakan Adam nenek moyang kita, maka Allah dengan manusia tidak dapat lagi bersatu karena Allah itu kudus. Maka berpisahlah manusia dengan Allah. Ketika Allah dan manusia itu berpisah, maka sesuai dengan hukum dan janji Tuhan tadi, semua keturunan Adam harus mati. Kenapa? Karena berdosa. Tidak mungkin yang berdosa itu bisa hidup kekal. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Nah, sesuai keadilan Allah, semua keturunan Adam itu harus mati. Seluruh dunia dari zaman Adam sampai detik ini saya berbicara, tanpa Kristus itu harus mati semuanya. Kenapa? Semuanya berdosa. Dosa hutang di hadapan Tuhan, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maka semua manusia keturunan Adam harus mati di perapian, karena itu adalah upah karena kita melakukan pemberontakan. Itu keadilan Allah. Adalah keadilan Allah kalau Adam dan semua keturunannya itu mati ke neraka, karena itu adalah upah dosa. Tapi
Di sisi selain daripada Allah itu adalah adil, tapi Allah itu juga mengasihi. Dia adalah kasih. Dia tidak mau manusia ini mati. Dan dia sangat mengasihi manusia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kamu ingat gak di penjabaran saya sebelumnya? Yang disebut anak itu siapa? Nah, makanya gak boleh dipotong. Yang disebut anak itu siapa? Firman-Nya sendiri. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal atau firman-Nya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang itu mau datang kepada Allah, kalau orang itu mau masuk ke dalam kerajaan surga, itu tidak bisa. Karena semua orang telah berdosa. Nah, jadi semuanya itu dipertemukan di dalam Kristus. Kenapa? Hanya Yesuslah yang tidak berdosa. Artinya apa? Kamu boleh mute dulu nggak? Bising sekali tuh. Mute ya. Kenapa harus firman Allah itu diutus menjadi manusia? Semua orang sudah berdosa, maka semua orang harus mati. Maka semua orang harus menanggung dirinya sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari hukuman mati. Tapi Tuhan tidak mau manusia mati. Caranya agar manusia tidak mati harus ada penebusan, menebus kembali. Bagaimana caranya menebus kembali? Kalau menebus kembali artinya harus ada yang membayarkan penebusan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa membantah hukumnya sendiri. Karena Allah kami itu Allah yang adil, Allah yang konsisten. Dia bukanlah Allah yang berfirman tetapi firman-Nya diabaikan begitu saja, bukan. Ketika Tuhan bilang kamu mati, ketika kamu berdosa, maka harus mati. Jadi Tuhan memberikan solusi dengan apa? Menyiapkan satu kematian agar yang mau diselamatkan itu tidak mati. Tapi masalahnya semua orang berdosa. Maka siapa yang bisa jadi penebus? Semua orang di dunia yang adalah manusia ini berdosa. Tapi di atas sana ada yang tidak berdosa, tapi adalah manusia. Di atas sana ada yang tidak berdosa, tetapi tidak manusia. Bagaimana caranya yang ada satu manusia tetapi tidak berdosa? Di dunia semua manusia tetapi semua berdosa. Tapi di atas sana ada yang tidak berdosa tapi tidak manusia. Nah, bagaimana caranya ada satu pribadi manusia yang tidak berdosa? Harus manusia dan tidak berdosa. Maka Allah mengutus firman-Nya sendiri di dalam kekudusan-Nya datang menjadi manusia. Karena firman Allah itu kudus, maka lahirlah manusia yang kudus di dalam pribadi Yesus. Maka dia bisa menjadi Mesias. Kenapa dia harus mati? Ibrani 9 ayat 22. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Darah siapa? Darah Yesus yang kudus. Kalau Yesus itu berdosa, dia tidak bisa menjadi penebus. Kenapa? Karena dia pun butuh untuk ditebus. Jadi, Yesus itu yang tidak berdosa, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, itu untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus itu yang tak lain adalah firman yang datang dari Allah. Itulah alasan kenapa dia mati. Dan memang dia datang ke dunia ini ya untuk mati, untuk membayarkan dosa manusia sesuai dengan hukum Allah itu sendiri. Allah itu tidak mengutus dirinya sendiri, bukan. Dia mengutus firman-Nya, akal budinya menjadi manusia. Bukan dirinya, bukan Sang Bapa. Jadi Sang Bapa itu mengutus pikirannya ke dunia, menambahkan kodrat manusia, maka manusia itu menjadi kudus. Maka lahirlah Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus berkata, siapa yang bisa menunjukkan aku berdosa? Tidak ada. Bahkan Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada dia. Jadi Yesus memang datang untuk mati. Tujuannya untuk apa? Melakukan penebusan. Sesuai apa Elia? Sesuai hukum Allah sendiri, hukum Sang Bapa. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu hukum Allah.
dan Allah tidak bisa membantah hukumnya sendiri. Allah itu setia dan Allah itu adil. Dia tidak berubah. Nah, karena dia setia pada hukumnya, maka dia memberikan firman-Nya sendiri ke dunia menjadi daging untuk menggenapi hukumnya sendiri. Maka kita diselamatkan dan keadilannya tetap dilakukan. Kasih Tuhan tidak membuang keadilannya. Keadilannya tetap terlaksana di mana ada kematian di dalam pribadi Yesus Kristus, tapi kasih-Nya juga dinyatakan di mana di dalam kematian itu terdapat keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap manusia yang mau datang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu Yesus berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Mesias, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus memang Mesias, pembebas seperti Musa, tetapi pembebas dari dosa. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa Dia mati? Tujuannya memang untuk mati, agar orang yang percaya kepada Dia tidak mati. Karena Allah setia pada hukumnya yang menuntut semua manusia harus mati karena dosa. Tapi karena kasih-Nya, Ia tidak mau kami mati, maka Ia menyediakan anaknya yang tunggal untuk mati, agar kami tidak mati. Itu alasannya. Jadi kalau orang mengolok-olok kok Tuhanmu itu, Yesusmu itu mati, kami bangga. Ayat Alkitab berkata apa? Adalah sebuah kebodohan. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditentukan untuk binasa. Tapi bagi kami yang percaya kepada pemberitaan salib, itu adalah sebuah kemenangan, kekuatan. Karena di dalam salib itu karya Tuhan dinyatakan. Makanya gak heran di perjanjian lama orang Yahudi itu selalu memercikkan darah ke atas tutuk pendamaian untuk pengampunan dosa. Darah hewan itu selalu dipercikkan agar dosa mereka diampuni. Tapi apa kata penulis surat Ibrani? Karena tidak mungkin darah hewan menghapus dosa manusia, maka harus manusia. Maka Yesuslah dengan darahnya yang adalah manusia yang bisa mengampuni dosa karena Dia tidak berdosa. Orang yang bisa membayar hutang adalah orang yang tidak berhutang. Semua orang di dunia ini yang keturunan Adam itu berhutang kepada Allah. Maka bagaimana caranya ada yang tidak berhutang? Firman Allah yang kudus yang tidak berhutang datang sebagai manusia untuk membayarkan hutang itu. Jadi kami tidak pernah malu dengan Yesus kami yang mati terpaku sekalipun orang mengolok-ngolok. Karena tujuannya memang untuk mati, bro. Petrus aja menghalangi Yesus. Sekiranya itu tidak terjadi padamu. Petrus menghalang-halangi penyaliban. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah kau iblis, nggak tahu kau rencana Allah. Itu kata Yesus. Karena memang Yesus mau mati. Yesus bahkan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa aku bisa mengutus malaikat-malaikatku untuk melindungiku? Itu kata Yesus. Kau pikir aku tidak bisa mengutus malaikatku untuk melindungi aku? Tapi memang tujuanku untuk menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi salib itu adalah kebanggaan kami, yang oleh itu kami hidup. Gitu ya, maaf terlalu panjang ya. Ya silakan. Berarti mau ngejelasin dulu dari awal, terus supaya nggak salah paham juga. Aku sangat menghargai apa yang kalian percayain gitu. Tapi dari hasil tadi penjelasan gitu, aku jadi banyak pertanyaan sebenarnya. Cuma yang paling aku pengen tanyain lagi, boleh nggak aku tanggepin gitu? Apa yang mau bro tanggapin tadi? Tapi begini, apa yang dijelaskan tadi kamu paham ya? Jadi jangan bawa agama, kalau paham artinya pindah agama, enggak. Kamu bisa masuk kan apa yang dijelaskan oleh Bro Elia tadi, paham ya? Ya intinya yang tujuan yang aku tanya itu kenapa harus menjelma gitu ya, mengutus jadi. Tidak ada yang menjelma, Tuhan Yesus yang menjelma, Dia menjadi. Yesus itu bukan jelmaan manusia, Yesus menjadi manusia. Yesus menjadi manusia. Oke, sorry. Ya, aku udah kejawab juga untuk menembus dosa yang dari manusia-manusia yang dari Adam gitu ya. Betul ya? Manusia menebus manusia dari kutuk dosa, yaitu kematian. Dari kutuk dosa yang sebelumnya, yang dari Adam sampai ke
Karena semua manusia harus mati, maka kami diambil dari kematian itu dengan satu-satunya jalan, yaitu pertumpahan darah. Karena itu hukumnya Musa. Jadi Berarti kalau beriman, sorry Kak. tunggu dulu. Kak, Jadi Kak, kalau sorry. beriman, Kak, jadi kan kalau tadi beriman maksudnya kepada halo Kak, sorry. Kan kakak tadi udah ngomong banyak, aku juga pengen kasih waktu dong untuk ngomong banyak. Sebentar dulu. Ya, Jadi aku kalau juga harus ada waktu dong, maksudnya biar balance aja iya, gitu. saya tahu, Kenapa saya kok tahu. harus aja dibuka? Enggak, dengarkan dulu. Saya tahu, kamu nanti saya izinkan ngomong. Jadi kalau percaya kepada Musa, pengampunan dosa itu harus dengan penumpahan darah. Ya, jadi jangan mengaku-ngaku tentang Nabi Musa kalau tidak ada hukum penumpahan darah. Orang Yahudi melakukan penumpahan darah dengan memercikkan darah ke atas tutuk pendamaian oleh imam besar sekali setahun di Bet Hamikdas, di Devir, itu untuk pengampunan dosa. Kristen menumpahkan darah Kristus, ya, sebagai Mesias kita. Jadi itu hukum Musa. Jadi kami setia terhadap hukum Allah, kami setia kepada hukum Musa. Begitu. Ya. Ya, silakan kamu tanggapi Israel gimana? Udah, saya boleh bicara? Ya, kamu ada pertanyaan lagi atau kamu mau menanggapi? Aku ini sih tayang tadi aku belum selesai ngomong sebenarnya, cuma udah dipotong duluan, jadi nggak apa-apa sebenarnya, karena kan yang di bawah juga nyuruh aku sabar nunggu penjelasan dari Kak Elia juga, jadi aku ya ikutin apa rules yang kalian bikin di live ini gitu. Aku nggak masalah. Tadi aku sebenarnya pengen tanyanya itu menembus dosa yang dari Adam. Kalau misalnya setelah kematiannya Tuhan Yesus, itu dosa manusia yang sampai saat ini juga tetap ditebus sama Tuhan Yesus ya, berarti. Oke, Bro Eli mau jelaskan lagi dikit lagi, silakan. Ya. Karena kan yang Yesus lakukan itu adalah penebusan dari kutuk. Jadi kamu jangan berpikir begini, kalau Yesus itu melakukan penebusan, lalu kenapa masih ada dosa? Bukan dosa yang diambil sama Yesus. Buat apa Yesus ngambil dosa? Yesus mengambil manusia. Suaranya hilang, bro. Suaranya hilang. Ini gimana? Ada ndak? Nah, sekarang sudah ada. Oke. Agak ini emang ya kentang soalnya. Nah, jadi gini. Kalau apakah dosa orang yang sekarang juga itu ditebus? Iya, ditebus. Kenapa? Karena yang menjadi penebusan atau yang membuat penebusan itu efektif berlaku pada kami itu adalah iman. Kan Yesus berkata, sebab kalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bahkan Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kami percaya kepada penebusan itu, di mana di dalam penebusan itu kami beroleh keselamatan. Makanya ada data sejarahnya. Kita itu tidak ditipu bahwa Yesus itu memang benar-benar tersalib dan bangkit pada hari ketiga untuk menggenapi nubuatan bahwa dia mengalahkan maut, menginjak kepala ular. Ular itu simbol setan. Ya, jadi kalau kamu tanya tadi, misalnya, lalu apakah dosa orang sekarang itu setelah Yesus itu ditebus? Mau kamu lahir 5.000 tahun lagi ke depan, tapi kamu beriman kepada Yesus, itu tetap diampuni. Kenapa? Karena ketika kamu percaya kepada Dia, kamu turut dibenarkan di dalam Dia. Kamu mengimani Dia, kamu dibenarkan di dalam kebenarannya. Jadi kamu tidak lagi benar di mata Tuhan oleh karena hukum Taurat, tapi kamu dibenarkan di hadapan Allah oleh karena kasih karunia melalui iman. Makanya keselamatan itu beroleh iman, kata Rasul Paulus, bukan dari hasil usahamu. Jangan berbangga diri, jangan bermegah diri. Gitu. Jadi kapanpun kamu beriman dan kamu setia, kamu akan diselamatkan pasti. Karena Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gitu, bro. Oke, thank you jawabannya.